Shalom, mari menyampaikan Injil. Hari ini kita akan bahas lanjut dari pelajaran sebelumnya. Hari ini bagian kedua tentang perempuan yang berselubungkan matahari. Allah berjanji kepada Abraham dan keturunan-keturunannya tentang tanah Kanaan. Kejadian 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunan-keturunanmu untuk selama-lamanya. Selain ini pun Kejadian 15 ayat 5, 17 ayat 7 sampai 8, Kejadian 26 ayat 4 atau Kejadian 15 ayat 5. Keturunan Abraham akan jadi banyak seperti bintang-bintang. Nah, di sini saudara, keturunanmu, bahasa Ibrani jaraka. Ini adalah kata benda kolektif. Yaitu kumpulan yang di dalamnya terdapat pribadi-pribadi. Jadi dipakai dalam bentuk jamak. Contohnya, keluarga, peserta, kelas, kerumunan, pasukan, komite, dan lain-lain. Jadi jamak. Bentuknya tunggal, tapi juga jamak. Tetapi Rasul Paulus menyebut keturunan tersebut sebagai siapa? Itu adalah siapa? Keturunanmu sosok yang menerima hak atas perjanjian bukanlah jamak. Dengan kata lain, itu menunjuk pada satu orang, yaitu Kristus. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Sama seperti demikian, maksudnya seorang perempuan yang berselubungkan matahari itu memang bentuknya tunggal. Tapi sebenarnya perempuannya itu adalah kata benda kolektif dan menunjuk pada gereja rohania di hari akhir. Nah, saudara-saudara, bait suci itu apa? Bait suci adalah tempat untuk bertemu dengan Allah dan beribadah. Jemaat kudus yang menerima Roh Kudus, itulah yang menjadi bait suci Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Dan jika kita yang adalah bait suci ada di dalam Yesus, maka kitanya akan hilang. Hanya tinggal Yesus saja. Nah, itulah yang harus menjadi target terakhir bagi kehidupan iman kita. Sebagai referensi, Galatia 2 ayat 20. Tapi karena Yesus ada di dalam Bapa, Yesusnya hilang. Tinggal ada siapa? Bapa. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Dalam arti demikian, tidak disebut perempuan-perempuan yang berselubungkan matahari. Hanya disebutnya tunggal, yaitu perempuan yang berselubungkan matahari. Kalau tidak demikian, harusnya dikatakan perempuan-perempuan yang berselubungkan matahari kan? Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku,
dan aku di dalam kamu. Maka saudara, jika kita masuk ke dalam Tuhan, terakhirnya yang ada hanya firman Bapa. Nah, inilah kebenaran, righteousness, bukan truth, righteousness, kebenaran. Yohanes 16 ayat 10, Yohanes 16 ayat 10 dikatakan, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, di saat itu barulah akan tergenapi langit baru, bumi baru lewat firman penciptaan baru. Dalam penglihatan yang Rasul Yohanes terima, gereja diekspresikan sebagai apa? Pengantin perempuan atau istri. Wahyu pasal 19 ayat 7, pasal 21 ayat 2 dan 9. Yaitu istri dari anak domba adalah gereja-gereja yang menantikan kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman. Saudara coba baca tadi. Wahyu 21 ayat 2 dan 9. Wahyu 19 ayat 7. Dikatakan dengan jelas seperti demikian. Mereka adalah gereja yang memiliki integritas iman. Wahyu 14 ayat 4 sampai 5. Matius 25 ayat 1 dan seterusnya. Jadi pengantin perempuan itu bagaikan perempuan yang berselubungkan matahari yang hendak melahirkan bayi. Saya harap agar kita semua menjadi perempuan yang berselubungkan matahari yang melahirkan putra firman. Yang pertama, perempuan yang berselubungkan matahari menaruh bulan di bawah kaki dan memakai mahkota dari 12 bintang. Sekali lagi, yang pertama, perempuan yang berselubungkan matahari menaruh bulan di bawah kaki dan memakai mahkota dari 12 bintang. Poin 1, arti menaruh bulan di bawah kaki. Bulan di Wahyu pasal 12 ayat 1 ini menunjuk pada siapa? Kita harus tahu dengan jelas. Telah kita bahas di pelajaran sebelumnya, ada orang-orang yang bersikeras menyatakan bahwa bulan ini menunjuk pada hukum Taurat. Tapi bulan ini bukan menunjuk pada hukum Taurat, tetapi menunjukkan apa? Menunjuk pada apa? Kita telah bahas bahwa itu menunjuk pada gereja yang telah menjadi sekuler. Dan gereja yang jatuh dosa, yang mengutamakan hukum Taurat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa bulan tersebut berarti gereja perjanjian lama. Kalau gereja, bahasa Ibrani-nya kahal kan, kahal, yang artinya perkumpulan atau jemaah. Seperti di 1 Raja-Raja 8 ayat 14, 2 Tawarik 30 ayat 2. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang berselubungkan matahari itu menolak gereja perjanjian lama. Alasannya, berselubungkan matahari berarti jika matahari terbit, bulannya akan hilang. Bulannya akan hilang, tidak kelihatan. Maka menaruh bulan di kaki artinya kemenangan gereja perjanjian baru. Maksudnya, sama seperti kakak-kakak Yusuf sujud menyembah pada Yusuf. Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Jadi mereka simpulkan bahwa menaruh bulan di kaki artinya penyempurnaan hukum Taurat. Yang jelas saudara, telah kita bahas bahwa perempuan yang berselubungkan matahari, perempuan yang berselubungkan kemuliaan Yesus Kristus sebagai jubah adalah pemenang. Yaitu pemenang itu adalah, perempuan itu adalah perempuan yang mulia. Perempuan yang diberkati.
serta perempuan yang hidup di dalam terang. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sebagai referensi, 2 Korintus 6 ayat 7, Efesus 6 ayat 11 sampai 13, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Jadi, ada banyak pendapat ahli teolog tentang bulan yang ditaruh di bawah kaki perempuan. Bagaimanapun, bulan tidak bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Pada malam hari, bulan menerima cahaya matahari, lalu memantulkannya. Maka saudara, jika tidak ada cahaya matahari, bulan tidak akan kelihatan. Bulan yang seperti demikian menyiratkan malam. Dan ini menunjuk pada gereja humanisme. Fakta demikian dapat kita sadari juga kalau melihat rupa bulan yang berubah. Bukannya 30 hari, siang malam, bulan selalu bulat begitu saja kan? Tapi ada purnama, ada bulan sabit, ada bulan nati. Dari antara 12 rasul, ada Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Juga ada orang yang seperti Nikolas dari antara 7 diaken gereja mula-mula. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak menerima cahaya matahari dan telah menjadi sekuler. Yaitu orang-orang yang terbohongi oleh akal bulus diri sendiri, sehingga menjadi seperti bulan sabit yang jatuh dosa. Semoga saudara semua menjadi gereja yang penuh firman, yaitu perempuan-perempuan yang berselubungkan matahari. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar seluruh gereja di Indonesia menjadi gereja-gereja yang menang, yang berselubungkan kemuliaan Yesus Kristus. Poin kedua, arti memakai 12 bintang sebagai mahkota di kepala. Arti memakai 12 bintang sebagai mahkota di kepala. Gereja rohania, di kepalanya ada mahkota dari 12 bintang. Satu, mahkota dari 12 bintang menunjuk pada mewariskan keortodoksan iman perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu mewariskan tugas di atas fondasi 12 suku perjanjian lama dan 12 rasul di perjanjian baru. Dengan kata lain, itu menunjuk pada gereja yang mulia. 2, bintang berarti pelayan di gereja, yaitu hamba-hamba Tuhan. Wahyu 1 ayat 20, yaitu pelayan-pelayan atau gembala-gembala yang membuat gereja rohania. Bintang adalah Yesus Kristus sendiri, dan Tuhan yang datang kembali pun disebut bintang timur atau bintang subuh. Wahyu 22 ayat 16. 3, bintang menimbulkan kemuliaan yang bersinar. Kemuliaan yang bersinar, Daniel 12 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 41, 1 Korintus 15 ayat 41 dikatakan, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 4,
Bintang berarti kemakmuran dan perkembangan. Kemakmuran dan perkembangan. Salah satu dari antara perjanjian yang diberikan kepada Abraham adalah berkat bintang. Jadi, perempuan yang berselubungkan matahari menerima langit, bumi, dan seluruh umat manusia sebagai berkat. Yang kedua, ia mengandung, perempuan yang berselubungkan matahari, ia mengandung dalam keluhan dan penderitaan. Ia mengandung dalam keluhan dan penderitaan. Wahyu 12 ayat 2. Wahyu 12 ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Nah, kapankah perempuan yang berselubungkan matahari melahirkan? Itu adalah ketika 3,5 tahun awal berakhir dan 3,5 tahun akhir dimulai. Di sini penderitaan memiliki dua arti. Penderitaan bahasa Yunaninya basanijo. Satu, arti aslinya menguji. Apakah sesuatu benar atau tidak? Di zaman dulu ada papan batu hitam yang kecil untuk mengecek apakah seperti ini ya. Apakah sesuatu benar emas atau tidak. Inggrisnya balst. Itu basanijo. Kata dasarnya dari situ. Basanijo. Kedua, basanijo artinya menyiksa atau membuat menderita untuk mengetahui faktanya di pengadilan. Menyiksa atau membuat menderita untuk mengetahui faktanya di pengadilan. Jadi betapa sakit persalinnya sehingga diekspresikan dengan ungkapan seperti demikian. Nah, kita setelah menerima kasih karunia, kita menginjil dengan Injil Kristus, yaitu dengan bersaksi firman. Dalam arti rohania, orang-orang yang diinjili adalah anak-anak yang dikandung dan dilahirkan. Jadi saudara harus membuat mereka mengandung firman di dalam hati mereka. Persis sama seperti firman Yesus. Yesus berkata, firman yang kukatakan kepada kalian bukanlah firmanku, melainkan firman Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 24, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, sama seperti Yesus adalah firman yang ada di dalam Bapa, kita pun haruslah firman yang ada di pelukan Bapa. Nah, perempuan yang berselubungkan matahari mengeluh dan menderita dan berteriak kesakitan untuk melahirkan bayi. Saudara-saudara, saya bukannya sekarang sedang membahas tentang proses kelahiran di rumah sakit Medistra misalnya. Ini sedang membahas bahwa gereja yang memiliki firman akan menderita kesengsaraan di dunia. Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara, perempuan yang berselubungkan matahari, yaitu gereja, harus berpartisipasi dalam kesengsaraan. Wahyu pasal 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Maksudnya, bahasa aslinya, dalam kesusahan, dan dalam kerajaan, dan dalam ketekunan yang ada di dalam Yesus. NASB, which are in Jesus. Nah, apa 3 hal yang Rasul Yohanes itu ikut dan berpartisipasi? Kesusahan Yesus, kerajaannya, dan ketekunan.
jika kita tidak bisa tekun atau sabar, juga tidak berpartisipasi dalam kesusahan atau kesengsaraan, ya, maka kita palsu. Juga orang yang tidak merasakan kerajaan Allah juga palsu. Jadi kita tidak boleh menambahi atau mengurangi Alkitab. Kita harus percaya apa adanya. Pada waktu 7 tahun kesengsaraan besar, jemaat kudus yang percaya akan menderita kesengsaraan, akan menerima kesengsaraan juga. Ada yang mengemukakan seperti ini. Jemaat kudus tidak akan mengalami kesengsaraan, tetapi akan diangkat ke angkasa dan tidak mengalami kesengsaraan apapun. Tapi kalau kita lihat Alkitab, jemaat kudus pun akan mengalami penderitaan. Cuma dikatakan di Matius 24 ayat 22, sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Jadi buat orang-orang yang dipilih, waktunya akan dipersingkat. Hari-harinya dipersingkat. Markus 13 ayat 20. Dan juga jika lihat Wahyu pasal 13, 14, 15, 16 pun, terus dikatakan bahwa jemaat kudus akan berperang. Karena tidaklah mudah dan ada penderitaan bagi jemaat kudus untuk mengandung firman dan melahirkan. Galatia 4 ayat 19 dikatakan, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Sebagai referensi, Yesaya 26 ayat 16 sampai 17. Rasul Yohanes pun mengumpamakan penderitaan yang akan gereja alami sebagai penderitaan persalinan. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Nah, saudara-saudara juga harus memperanakan anak-anak rohani dengan bersaksi Injil atau firman. Terlebih dahulu, dalam masing-masing kita haruslah dikandung anak Injil, yaitu firman Kristus, dan melahirkannya. Untuk itu, kita harus sungguh-sungguh berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Di Lukas 22 ayat 44, ketika Yesus berdoa, tetesan keringat Yesus menjadi seperti darah. Keringat berarti jerih payah. Darah berarti hidup itu sendiri. Nah, untuk menyelamatkan orang lain, kita haruslah berjerih payah, bersusah payah, berusaha seperti perempuan yang hendak bersalin. Coba bayangkan saudara, perempuan yang hendak bersalin, apakah ada rasa malunya? Tidak ada rasa malunya, atau lihat situasi ini itu. Iya kan? Hanya berteriak-teriak, lalu melahirkan. Baik. Saya harap agar sama seperti seorang perempuan yang berselubungkan matahari, kita semua menjadi gereja rohania yang sungguh-sungguh berdoa. Amin. Yang ketiga, pada akhirnya perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Pada akhirnya perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang perempuan itu lahirkan itu siapa? Tadi dikatakan bahwa perempuan yang berselubungkan matahari bukan menunjuk pada satu orang. Perempuan itu adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Yaitu orang-orang yang menerima firman Bapa di mezbah akhir zaman. Lalu anak lelaki itu menunjuk pada apa? Menunjuk pada firman pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1. Matius
13 ayat 38. Ladang ialah dunia, benih yang baik, baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Jadi percayalah bahwa oleh karena saudara-saudara yang menerima firman, dunia, dosa, dan kejahatan, dan kegelapan akan hancur. Jadi satu demi satu saudara telah datang ke bumi ini sebagai wakil kerajaan surga, yaitu ambasador kerajaan surga. Sebagai referensi, Yohanes 20 ayat 21. Misalnya, ketika disebut ambasador Amerika yang tinggal di Indonesia, luar biasa kan saudara? Saudara-saudara mewakili Allah Tritunggal, kerajaan Allah, diutus ke bumi ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. We are ambassadors for Christ. Kami ini adalah ambasador Kristus. Menjelang perempuan yang bersalin ke matahari bersalin, tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Apa itu? Itu adalah seekor naga merah padam yang besar hendak menelan bayi laki-laki yang dilahirkan. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ketika umat Israel mau masuk ke Kanaan, bagaimana? Di situ ada 7 suku Kanaan kan? Di tanah itu ada berapa suku? Berapa kepala? 7 kan saudara, 7. Hari ini, masing-masing kita, apakah tidak ada 7 suku Kanaan rohani di dalam kita? Misalnya ketika kita hendak melakukan suatu hal dengan sesuai kehendak Allah Bapa, seperti ada 7 kepala naga merah yang besar yang menghambat kita. Yesus pun pernah mengatakan firman perumpamaan tentang iblis yang mengelilingi untuk mencari air. Nah, iblis itu tidak mendapat air. Akhirnya dikatakan iblis itu membawa 7 iblis lainnya. Iblis berpikir bahwa ia bisa menjadikan cakrawala sebagai kediaman yang kekal. Tapi iblis berperang melawan Mikael yang membawa firman penciptaan Bapa dan kalah. Iblis yang kalah diusir dan turun ke bumi ini, lalu diam-diam hendak masuk ke dalam hati kita. Wahyu 12 ayat 2b, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Itu sebabnya kita haruslah berjaga-jaga dan terbangun. Matius 24, 42, ayat 42, 43, 44, pasal 25, ayat 13. Jika tidak, akan timbul keraguan, juga iri hati dan cemburu. Saudara, kita harus tahu bahwa perkataan bohong adalah hal yang paling dahsyat. Ketika kita berkata bohong, itulah yang akhirnya menusuk kita dan membuat kita menjadi ekor, menjadi yang berada di bawah. Barang siapa membuat perkataan bohong akan masuk ke api belerang. Nah, sebagai referensi penjelasan tentang 7 ekor dan 10 tanduk itu ada di Wahyu 22 ayat 15, 21 ayat 8 dan juga pasal 17 seluruhnya. Karena setan itu makhluk roh, maka itu hendak masuk ke dalam hati kita dengan diam-diam. Misalnya Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama
dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Hasilnya akan membuat kita merasa sebal terhadap ini itu, juga membuat kita iri hati, cemburu, dan membuat kita mencaci maki orang lain. Itu sebabnya setiap kali pikiran yang busuk timbul di dalam hati kita haruslah berjaga-jaga terbangun dan segera mengusirnya. Pada akhirnya, saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara-saudara yang menerima firman secara penebusan menjadi perempuan-perempuan yang berselubungkan matahari. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang adalah Allah orang hidup, kami berterima kasih. Kami ingin agar hari ini kami semua tidak berdiam di tingkat iman yang mengutamakan hukum Taurat, tetapi kami semua menjadi pemenang-pemenang yang hidup di dalam kemuliaan terang firman-Mu. Tolong bantu agar kami semua menjadi kudus lewat firman dan doa, dan sampai anak Injil yaitu rupa Kristus tersalin di dalam masing-masing kami. Bapa, umat Israel seharusnya mengusir 7 suku Kanaan di tanah janji. Hari ini kami hendak menyelidiki hati kami, apakah ada 7 suku Kanaan rohani yang harus diusir atau tidak. Tolong agar kami bisa mengusir 7 hal yang najis yang timbul dari hati, yaitu segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan sebagai gantinya, kami mengisi hati kami dengan firman-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.